Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim. Arsalahu akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Haji Miskin Baru pada Sike yang dirahmati oleh Allah. Pertama tentu kita mengucapkan kalimat syukur, kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin, karena setelah kita selesai menunaikan ibadah puasa danlah kita tutupi pula dengan merayakan Aidil Fitri, dan malam kini kita masih berada di pertengahan bulan Syawal. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga ini pengajian rutin biasa dapat kita mulai balik. Kita bermohon kepada Allah kiranya iman nanglah kita pabarui selama Ramadan, kerajinan kesungguhan dalam beribadah berubudiyah lah kita asah balik selama Ramadan. Itu betul-betul dapat kita cubakan dan kita praktekkan mulai Syawal ke. Dan mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan umur kita panjang, mudah-mudahan kita bersuah balik dengan bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentu sebagai umat Muhammad nan taat ati Allah wa ati Rasulnya, tentu kita bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jemaah sekalian yang hormati, karena masih suasana Syawal tentu tidak salah walaupun agak terlambat aku mulai dengan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum shaumana wa shaumakum wa taqabbal ya karim. Terkutip doa di dalam, semoga Allah menerima segala amal ibadah puasa kita, diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan tentu kita bersama-sama oleh Allah diberikan kekuatan untuk selalu mempertahankan sikap hidup perilaku kita seolah-olah kita tetap berada di bulan puasa. Bapak Ibu jemaah sekalian yang hormati, oleh karena suasana pada saat kini, pertama baru mulai kita malam kini, dan yang kedua masih suasana Syawal, tentu kajian jauh tausiah kita tidak akan kita lihat dan kita asah dari suasana itu. Ambo lah mencari beberapa tampil Bapak Ibu melalui terobohan-terobohan yang kita pakai. Memang secara kajian Islam sebenarnya raya haji itu lebih gadang daripada raya fitri dan sebagainya. Jadi Aidil Adha itu lebih gadang daripada Aidil Fitri. Kau yang pada tua temangguang kajian Kamilo dia selama berpanjang dulu. Bamang kau dikatakan Aidil Adha itu lebih gadang daripada Aidil Fitri, karena kalau Aidil Adha itu kedatangannya ada diboncengi oleh dua ibadah gadang. Pertama diboncengi oleh ibadah haji. Apakah gadangnya haji? Kalau semua tahu gitu. Mendekati 10.000 orang berkumpul di Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Baik dari pribumi, orang Arab maupun orang Ajam, termasuk dari negara kita. Tentu ibadah Aidil Adha menjadi gadang di Sabo itu. Kemudian yang kedua,
kalau dicoba marano-rano meto-meto entah warai kulo jawi jo kampiang nan rapah dia dirayo Aidil ada ndak teto entah warai jawi entah warai kampiang sebenarnya dia kabau bagai walaupun yang viral kalau di negara Jawa kan sapi atau jawi kemudian menyelek kampiang siku-siku tapi taruhlah kampiang jawi antara wala ratunya sedangkan untuk Sumatera Barat saja tidak kurang dia 6.000 ibu setahun. Ajalah banyak Indonesia masuk Malaysia, Brunei dan seluruh negara Islam. Beralah kebanyakannya rabah. Dan kalau seandainya padu pulau jauh rabah, haji tamatun, haji yang datang dari Ajab termasuk kita dari Indonesia itu seorang menunaikan ibadah haji itu haji pulau ada damnya seekor kambing. Berlalu ikut kampiang dan Nabi dan tidak biar oleh manusia pas hari raya Aidil Adha. Atau kau kadang ada di. Sehingga kalau awak lihat tradisi di Timur Tengah terutama sekali di tanah suci Makkah Madinah, ia tidak dapat nak dibaca kalau tumbuh hari raya haji. Kadangnya hari raya haji itu tidak saja sekadar itu, tapi betul-betul terasa dia orang makin dekat ke Makkah. Terutama kawan-kawan kita nanti boleh makan. Ada beberapa orang yang bersuara yang bos sangke naik haji dan kawara tu, tenang kampen tenang kalimu. Itu sempat baca itu. Pada umumnya orang Makkah tu kalau lagi tiba hari raya haji itu tidak berada di rumah je lah. Tapi dia hijrah keluar. Hijrahnya keluar. Kadang-kadang berusaha mengalih ke itu segala macam. Ala-ala punya tu dia mengalih tadi itu. Sebab saja dia galih di Musa Haji itulah tu. Limpiang-limpiang pijak, limpiang buruan di luarnya. Sangit lo lakunya tu. Sebab batan tanjuk parit lapar kan itu. Apa lagi tambah pula cik lagi. Rumahnya kosongan sewakan kepada orang yang datang selama musim haji. Sehingga tidak salah jika ahli ekonomi mengatakan di antara yang menyebabkan Makkah itu kayu karena ada banyak tamu. Sehingga pencarian yang peroleh selama musim haji itu bisa dipakainya untuk setahun. Coba bayang dia Pak Ibu. Termasuklah karya-karya yang ada di Indonesia dan Nabi mengalih ke situ. Mengalih kopiah, mengalih cincin, mengalih baju segala macam. Ambo pas haji yang kedua dulu jamaah Padang Panjang bawa tu. Dia tak baik lo karingkangnya nyoba di kopiah rancang. Sekali-sekali bapak kain. Nah sekali itu masa saat ayo rancang kopiah apa mah nyerang jauh bah. Rancang kopiah apa mah. Kok balas sabuk tak balik ada mau baca lihat dalam kira Made Indonesia. Made Indonesia. Kali itu tinggi banyak mau baca lihat saya nak gue. Terjalin tinggi orang memang. Jadi karya-karya dari Indonesia pun banyak memang kali ke situ. Sebab kalau kopiah harganya di siku umumnya 60, tiba situ tu bisa menjadi harganya 250. Bo orang lah main real di situ. Belum lain mengalih peramatu, mengalih cincin segala macam. Kalau di siku kita jual cincin tu Rp100, tiba situ bisa kita jual 1.000. Kita jual 1.000, kita jual. Ya banyak kita jual. Maka begitu. Sebab kalau lagi Makkah tentu harganya naik sudah. Cincin Makkah man. Walaupun dia buktinya dari Bogor, dari Bogor, ada di Indramayu, kadang-kadang dari Sumatera Barat, hanya nyoba dan dari Mas Raya itu akan banyak batu-batu yang jatuh. Bisa ketika di kakak di laki orang baru tuh di Makkah itu ada gunanya sekali. Itulah di antara yang menyambungkan hari raya ada atu kata, biar secara dunia maupun secara akhirat. Secara ekonomi, secara agama, bahkan secara budaya dan segala macam. Nah Bapak Ibu, lalu bahkan kalau ada Raya Fitri, sebenarnya kalau secara dunianya Raya Fitri itu tidak lebih tidak kurang bagadang hati. Bagadang hati kalau secara dunianya bagadang hati adalah lah sebulan batahan tanda boleh dihalani ya. Puasa habis mulai masuk satu sawal kan dia mau puas balik saja dari pagi. Besok balik. Nama itu kopi balik sambil raja esek. Ini karena itu. Kadang menanti dia makan belum minum balik. Itu
Kemudian tidak kurang hanya itu. Sehingga berpuasa pun memang haram pada tanggal 1 Syawal, termasuk 10 Zulhijjah. Bang kau sampai haram berpuasa supaya awak ada hati, karena deklah selama sebulan awak menahan awi jo lapar pada siang hari, mulai 1 Syawal kemudian makan balik siang. Ada itu yang menyambungkan kadang nanti waktu itu. Nah, namun demikian, walaupun dalam kajian Islam bantu anak mau sampaikan tadi, tapi secara dunia Islam, di negara-negara Islam seperti Mesir, Maroko, Uni Emirat Arab, Kuwait, Yordan, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, itu rato-rato seolah-olah tampilan di tengah-tengah kehidupan Raya Fitri lebih kadang. Kayak betul tak? Lebih kadang Raya Fitri. Dan itu dibuktikan dengan tingkah dan perilaku. Umpamanya tadilah gua sampaikan masalah makan. Rata-rata kalau Raya Fitri itu yang memang awak sediakan makanan. Tunggu ada ibu sangat berkesibukan mulai membuat kue berbagai macam bentuk kue panjang, kue pijat, kue tagang, kue lama, macam-macam kuenya. Kue roda Vespa, kue ciprit, kue bubu segala macam. Banyak no kue. Alulai rantang segala macam itu pun bersediakan di Raya Idul Fitri. Indah hanya sekadar itu, nan baju raya itu Fitri makanya dalam itu. Nah, baju raya, sepatu raya, pistol raya, macam-macam lah. Indah saja merambah kalangan anak ketek, anak raya itu. Rasa kurang seru rasanya ikut hari raya kalau baju baru tahu. Sehingga buat rasakan kalau lah tiba hari raya atau tiba bulan puasa dah kek raya, pedagang-pedagang pun naik omsetnya sadonya. Asyik nanti dagang. Mulai pedagang baju, ada apa yang dibaca oleh mengalir tampung, mengalir talua, mengalir minyak, mengalir riso, mengalir nyabuk, mengalir lipstik, miat, bingkum, macam-macam, mengalir minyak harum. Asalnya digalih sampai kepada galih bangunan, mengalir cai, mengalir basi, mengalir simit, itu segala macam. Dan bukan hanya sekadar itu, pembangunan kali gue WC kalau sudah pakan kali selesaian lama kali berancang sampai parking kali gue itu disambut di bulan puasa rato-rato makasih sampai tujuan tercapai dengan banyaknya titik di bulan Ramadan tadi. Asyik bulan puasa kadang ada yang tidak kalah pentingnya. Kalau nak pulang kampung bagi perantauan, ia memilih di Raya Fitri. Sehingga pesawat penerbangnya acok deh, entah mahal pesawat kalau ada daki kali raya itu. Dengan nak pulang batang 2 kali lipat, dia kali belakangnya baru pulang. 2 kali lipat, dek banyaknya penumpang, calon-calon penumpang sama balik tiket kalau dah masuk di Raya Fitri. Tak sadar banyaknya. Ditambah itu mana namanya mudik, harus mudik. Kok saya harus mudik, harus hilir kan itu. Bukan main banyaknya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, belum lagi Abu Cali di negara-negara yang sampaikan tadi itu berbagai kesepakatan untuk membuat kegiatan yang bernuansa Islam di dalam rangka merayakan Hari Raya. Umpamanya di Turki itu ada suatu arakan-arakan akbar namanya. Indah urang saja nang barat tapi Jawi barat. Bagi Jawi itu hiasan segala macam gitu rupa atau barat atau sekeliling kota antara. Bukan main, diikuti dengan ketek dengan kadang dan tua dan bodoh, tidak jauh siang tapi lebih asli malam. Raya itu. Asal apa itu? Sedangkan di Makkah dan Madinah itu pula apa ada ni? Itu terkait budaya dan doa lakukan di kampung awak. Tadilah saya sampaikan ratu-ratu hari Raya Fitri itu kan menyediakan kue-kue ketek, makanan-makanan ringan, bahkan sampai kadang balik. Mereka datanglah di sana pentek, bawa padang, pauncun, batu tibu, kawan akrab, kawan Jawa, kawan Dakek, saudara datang ke rumah. Kalau di awak masih detonyo, jadi nanti ke rumah lagi. Kalau di Arab di situ, pernah sekali lalu Tuhan mentakdirkan ambo sampai hari Raya di sini Pak dan Ibu. Masya Allah, la haula wala quwwata billah. Allah
maha besar gitu lagi kira. Orang yang punya piti, yang punya kemampuan untuk itu menyediakan berbagai macam jenis makanan, mulai dari makanan ringan sampai makanan bareng, mendapi hukum dan berkalian segala macam. Tersebar di rumah itu. Kemudian di muka rumah itu ada di muka 6 sampai 10 orang satpam mengatur mengawasi orang nalalu. Dipangan orang nalalu itu dimohon untuk singgah ke rumah pergi memakan ketujuh. Apa cari itu mangsa bukan untuk kali nyayo, kali isi parunya. Mampir kalau mau singgah ke rumah, ada daging ini, ada makanan ini, ada makanan ini. Itu hampir tiap rumah-rumah orang kaya itu bantu itu. Lain tidak adalah merayakan hari-hari Idul Fitri. Betul di Madinah. Nah, jadi bapak-bapak dari yang hormati, sehingga di negara-negara Islam termasuk di negara Jawa, di Indonesia. Mulailah di Ketek-Ketek di Sumatera Barat, Minangkabau, Sumatera, Jawa, Bengkulu, Jambi, Sulawesi Selatan, segala macam, Kalimantan itu rata-rata. Kalau lah Idul Fitri, ayo masih siap untuk itu. Ujung-ujungnya basirakan makanan, habisrakan makanan. Nah, inti dari segalanya apa? Lain tidak adalah bersilaturahmi. Nah, khusus dan istimewa ikut tersambut cara dunia. Satu-satunya negara, satunya tadi negara. Nah, ditawilah sekali. Yang pas hari raya Idul Fitri mengadakan acara halal bihalal itu di Indonesia. Nah, itu istimewanya makanya negara-negara Islam di dunia agak sangkonya kawan. Jadi sangkonya kawan itu memang banyak dasar sebenarnya. Awak adalah negara yang umat Islam terbanyak. 87,7% dari 257,7 juta jiwa itu umat Islam, 80% lagi. Dikumpulkan umat Islam Timur Tengah itu dari 7 negara termasuk Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Kuwait. Dikumpulkan segalanya banyak jawab pada nyebut. Coba bayangkan umat Islam terbanyak. Jadi awak menjadi sorotan. Umat Islam terbanyak di dunia. Negara yang bukan Islam tapi umat Islamnya terbanyak adalah Indonesia. Satunya negara non Islam tapi masuk anggota OKI adalah Republik Indonesia. OKI itu kan organisasi negara Islam, tapi Indonesia khusus tetap masuk. Kenapa umat Islam itu terbanyak? Nah, di samping umat Islam itu terbanyak, tentu di sisi lain akan dilakukan oleh orang-orang Indonesia atau umat Islam Indonesia itu sering menjadi patokan oleh dunia. Umpamanya bentuk kini ada sabui dok, awak mendukung atau termasuk negara pendukung berat perjuangan rakyat Palestina. Itu berpikir negara lain. Berpikir negara lain. Baru itu jumlah banyak. Dan jumlah banyak diludahi saja habisan negara. Diludahi saja tu negara bagian Amerika habis jumlah saja dekarami awak. Nah, di sisi lain satu-satunya negara di dunia yang ada acara halal bihalal pas hari Syawal adalah Indonesia. Nah, kan istimewa. Ini terbukti. Ambo pernah hidup bertetangga dengan seorang guru dinia. Mungkin dia antara tahu ya. Sekitar tahun 2010-an, 2008, 2009, 2010 sampai 2020. Namanya Said Abdul Majid. Pernah bersama juga kami pada itu ngomong. Said Abdul Majid, nyemanja di dunia. Sehingga kami masjid asli atau seorang perang banyak. Di waktu itu terjadi komunikasi antara aku dan beliau. Sebab nak bisa ngecek je lah boleh saya itu yang nak dengar mau saya. Aku cek beliau. Kama Bopa ini Sumatera Barat mana? Pokok Kapasaman ada kawan, Padang ada kawan, Solo ada kawan semua aja. Nyokan adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah Mesir untuk bantuan dunia Islam menjadi guru di dunia Islam, di negara-negara Islam yang ditunjuk oleh Mesir. Termasuk awak. Akan menyopai sampai kawan itu pada umumnya orang mengadakan acara halal bihalal.
Ma'araftu hadzal barnamij fi film. Saya tidak pernah melihat adanya acara ini di Mesir. Tapi setelah saya coba telusuri maksud dan tujuan dan terkandung dalam acara kau, setelah kontrak saya habis dengan Indonesia, kami berniat untuk merintis acara ini pula di Mesir. Ada rencana. Jadi aku tanya, ya kau kan rintis kena terserah kamu itu nanti kok. Tapi nanya lagi aku tanya kayak apa betul yang menjadi penarik bagi engkau acara apa? Karena di dalamnya ada sesuatu yang menjadi inti ajaran Islam. Apa itu? Silaturahim. Silaturahim. Mempererat silaturahim. Di situ saya tertarik. Kemudian mencerita panjang. Bapak dan Ibu, memang kalau syariat sunnah, kami sering mengkaji hadis-hadis dengan para teman gua Nabi selama para panjang itu. Memang tidak ditemukan sepotong hadis pun yang mengkhususkan silaturahmi itu naikkan frekuensinya di wilayah Ramadan. Tapi perintah bersilaturahmi itu adalah on time, kapan saja, when and where, nah, di mana saja dan kapan saja, malam, siang, pagi, sore. Tidak ada waktu khusus untuk itu. Kenapa? Karena hidup aku bisa wak jalani, bisa wak tempuh. Tujuan tercapai makasih sampai selama sampai ke tujuan, intinya silaturahim. Sehingga silaturahim kok selagi wak hidup, selagi silaturahim harus dijalani. Bahkan sampai di dalam sebuah hadis yang sangat gamblang, kalau panggilan awak dalam Quran itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu panggilan terhormat awak. Hai orang-orang yang beriman, maksudnya orang Islam. Jadi kita itu dibilang orang-orang mukmin, orang mukmin. Nah, ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ko iyo wa lima rasul beriman dengan Allah dan hari akhir. Ko iyo liwa marasul urang bantuan Allah. Ko iyo liwa marasul urang beragama Islam. Kunci cienyo faliyasir rahim, maka orang itu mesti memperhubungkan silaturahim. Jadi orang Islam kok kalau ngapain pasti nyumarape, bukan negara. Datangnya pasti menggenapi, paingnya pasti mengganti. Terasa hilang orang, itu kunci dari Islam. Di mana saja dan kapan saja. Kalau kita coba untuk mengubah dan membateni satu persatu hadis tentang silaturahim, agak perlu kuduawan. Nabi kita pernah mengatakan dengan bersumpah, aku mengayuh Pak. Sebab sumpah kok tidak boleh dilakukan kalau masih ada jalan yang bisa ditempuh. Tapi kalau tidak ada jalan yang bisa ditempuh, karena masalahnya sangat pailit atau babayo atau kadang atau penting, silakan bersumpah. Yang kedua, sumpah kok bobotnya itu akan ditentukan oleh siapa bersumpah. Sumpah Pak Dusun di bawah sumpah Pak Desa. Pak Desa di bawah sumpah Pak Camat oleh negara. Kalau gubernur bersumpah itu tinggi bersumpah bupati. Kamu udah banyak kan? Bah kalau Prabowo bersumpah itu lebih tinggi lagi. So untuk menjawab di dalam sumpah itu lebih tinggi. Nah sekalian bersumpah Rasul. Dan Rasulnya Rasul terakhir yang paling penting adalah Imam Rasul, Imam segala Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersumpah. Jadi kalau anak SD bersumpah ketek bobotnya ketimbang Prabowo bersumpah. Sekarang Nabi Muhammad yang bersumpah itu tidak tanggung Pak. Tidak ngangani sumpah biar dijatuh. Nah apa yang disumpahkan oleh Nabi sepele nampaknya, tapi intinya berbahaya. Wallahi la yu'min, demi Allah tak orang mukmin. Tak sekali disebutkan oleh Nabi, 3 kali demi Allah tak orang mukmin. Demi Allah tak orang mukmin, tak beriman. Wa man ya Rasulullah, tagap lu kudu sahabat siatu Rasul bantu atau kenal. Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Orang-orang yang tidak pernah aman dengan tetangganya kena perangainya sendiri. Memutus silaturahmi. Akan ayat sampai disumpah oleh Nabi orang berperilaku seperti ini. Nah, banyak sekali sebenarnya.
Salasun la yadkhuluna al-jannah. Tidak akan masuk ke dalam surga bila mengajarkan 3 hal. Pertama, mudminul khamri, orang yang menjadi langganan tetap untuk minuman keras, minum kare, kebanyakan minum tua, kepanjang saja. Nah, kalau minum tua tak masuk surga. Yang kedua, uququl walidain, orang yang selalu durhaka kepada orang tua. Ada yang ketiga, muqatti'ur rahmi, dan selalu memutus silaturahim. Baik silaturahimnya sendiri nanya putih maupun silaturahim orang lain. Itulah dia yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jangankan kau kaji secara mendalam tentang silaturahim, wah kaji seketik saja. Rahim itu ada 2 makna, Pak. Pertama, rahim itu maknanya rahim perempuan sendiri. Rahim perempuan sendiri. Yang kedua, makna rahim itu sakit hendak melahirkan, masih perempuan. Nah, apa yang diinginkan oleh agama basuh untuk hubungan awak sama awak diambil di kata-kata rahim? Karena ada yang tujuh. Pertama, dalam hal adalah rahim perempuan itu sendiri. Orang disabit punya silah hubungan. Kalau yang kedua dari cik rahim, orang dia kakak. Dia kakak. Orang dia kakak, cik sampai keduanya rahimnya itu dia kakak namanya. Amanah hubungan yang tidak akan pernah bisa putus kerana dia kakak. Walau katanya kaki kakaknya aja mulai dari kini jawab dah dia adalah dia tak bisa tapi keluar. Tak bisa putus walaupun merantau enggak jadi naik. Runtuh apa tangannya itu lalu dulu ke bawah. Barangkali untuk sekapal ke bawah. Nah, dia tak bisa putus hubungan untuk kakak. Apa itu? Keluar dari satu rahim. Lalu imbasnya kalau lahnya berubah dia kakak nak bisa diputus. Laisa alaikum junahun an ta'kula bi faiti ahli. Kau tidak berdosa makan di rumah adik dan adikmu tak berdosa makan di rumahmu. Rupanya orang yang keluar dari rahim masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau mau jawab apa dia kakak, makan apa di rumahmu, mau tak boleh minta dia pak. Sebuah apa dia? Sebaliknya ketika aku pergi ke rumah apa, maka nomor 3 orang anak di sini agak 2 hari. Aja minta lebih tiba pulang. Wia hutang sekian macam anak kali makan. Semua hak kau dulu depan. Itu mana bagi kakak. Nah, sekarang awak sesama kaum muslimin fal yastir rahim. Apa maknanya? Anggap awak sesama orang Islam baradia kakak. Itu mana? Anggap awak sesama orang Islam baradia kakak. Apa orang baru kan tak berbuat kali darah. Tapi kalau anak ibu mungkin ada orang berbuat kali darah. Apa kan tidak? Tapi kalau aku makan di rumah itu yang kita ada di apa? Anggap aku dusanakan waktu itu mana dalam artian rahim perempuan. Nah, bagaimana makna rahim itu adalah rasa sakit? Janganlah menanyakan mana. Bapak Ibu, dalam konteks bahasa rahim itu juga maknanya sakit hendak melahirkan. Kalau lebih baik oleh Pak Guru, lebih baik oleh sakit hendak melahirkan. Kalau laki-laki itu lah bagaimana? Contohnya ke ibu barat sakit kemalayan. Aku belum pernah membaca dalam sumber-sumber buku ataupun membaca dalam sejarah. Nan berisiko tak kikik galak waktu Malaya itu ada. Ada tak? Tak kikik juga galak waktu Malaya. Nan ada marah-marah dapat pandai yang menjadi diam. Oh deh sakit lagi itu. Ayo ibu. Ia tak dapat sawit bahkan menyambung nyawa dan hidup. Barang banyak polisi pas melahirkan berangkat ke alam sana. Kadang mati cik, kadang mati gangguan. Dan apa disebut? Ratu-ratu ibu-ibu di waktu melahirkan anak pertama sama bahasanya. Tidak melahirkan sudah keluar. Cuma nuntuk saja ibu di perempuan. Itu sudah salah. Sudah lu di ibu anak sudah itu balik. Kayak itu nama. Kalau tak perempuan ibu kau kemana? Awak dah itu.
Tapi najale sakit hendak melahirkan bukan main. Dalam Quran terbayang ada kayak Maryam waktu melahirkan Isa. Ya Rabbi mitu qabla hadza. Ya Tuhan, kalau ibu rasa sakit biar aku mati sebelum ibu. Sebelum anak kedua biar aku mati. Dek sakitnya sangat bukan main. Aku tahun lalu menghadiri anak melahirkan cucu ibu dengan ibu Silami namanya di ibu buah. Akhirnya sesar ya. Nak talok ke daya, nak talok ke doba. Akhirnya datang dokter, kita sesar saja baru keluar. Ibu dulu, dia tidak tahu tanah boleh. Mengenai solusinya tu. Lebih banyak nama yang parah pada itu. Kadang kaki keluar, layar sonsam namanya segala macam. Kadang kadang gigi macam-macam lah. Bukan main. Tapi cie nak bertanya ke ibu untuk tidak ada apa-apa. Pas anak lah tiba di bumi, sakit tadi apa itu? Hilang. Ada sesuatu yang menggantikan rasa sakit. Apa itu? Rasa sayang yang bukan main. Belum pernah kita mendengar ya Pak ya, seorang ibu seketika diberikan oleh bidan kepadanya, ini anak ibu tadi. Dia itu anak tuh, kadang-kadang masuk ke mati dari tadi. Ada itu? Tidak ada. Kan ada. Bahkan dicumbu, dicium, capeklah kadang sayang bukan main. Nama orang tadi. Rasukan mati tadi. Dia taruh. Hilang entah kemana. Itu namanya sakit hendak melahirkan. Praktekkan itu dalam pergaulan ukhuwah Islamiyah. Kalau itu dibanding, kawan tak menyapu sekali lagi tadi sakit tidak. Kawan nak sakitnya kawan nak menyapu dibanding yang sakit melahirkan. Ada yang tadi ada masuk kali juga luar ini melengah. Kawan lagi melengah dibanding sakit hendak melahirkan. Lihat tak lagi itu dong. Mana kaji kok? Makanya Allah meminjam kalimat itu menjadi silaturahim, silaturahim. Hubungan yang disebabkan oleh belajar pada rasa sakit melahirkan. Hubungan yang belajar kepada kalimat bersaudaranya beradik kakak yang tidak putus. Itu silaturahim. Terbayang sudah oleh kita. Kalau kehidupan kita umat Islam kita bangun dari situ, aman sudah dunia ini. Aman sudah dunia ini. Awak kawaran ke hari hujan, payungan, nyuirang kau jam pelas hujan. Kemana lo kepala hujan dibanding dengan sakit adalah melahirkan. Tertunda saja bujang. Ayo pelasnya. Di samping kalau plastik itu sudah gigi, tiada plastik sudah ada. Tentu yang menurunkan jadi bersih. Coba bayangkan. Jadi kalau silaturahim ini dikembangkan dalam hidup berkampung, bakong berkampung, hidup berkecamatan, hidup berkabupaten, hidup berprovinsi, hidup berbangsa dan bernegara, aman sudah. Karena biasanya nak mengacau dan mengadu awak dalam hidup kuat, pagi dari semua. Sakitnya di sini kan itu. Itu namanya macam. Siko sakitnya sama. Kawaranlah sakit di sini dibanding dengan sakit hendak melahirkan tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena itu salahkan jika frekuensi menanam silaturahim itu kita tingkatkan di hari raya Idul Fitri, ternyata tidak salah. Karena apa? Karena adonan disandiakan di situ. Dan ini dibenarkan, hampir tidak ada ulama yang membantah silaturahim yang dibuat di hari raya Fitri ditingkatkan frekuensinya tidak salah. Tidak ada ulama yang membantah. Nah, mari kita sendiri Bapak. Pertama, awak mencari nan dominan di hari raya Fitri kok makan. Anu dominan? Makan. Sudah itu baju rancak. Antara makan dengan baju rancak tunjuk ubah tali darah itu menuju kepada suatu titik. Apa itu? Hati sana.
Kayak itu nak bu. Iwan malang kuat. Iya. Kalau awak memakai baju rancak, berkumpul baju kawan. Apalagi kalau baju kawan di luar baju awak. Itu lain aneh itu. Abi bertanya, si Minah bertanya, si Jamilah bertanya, si Fadihan bertanya, berasa lain itu bagi betapa aneh lah dia. Linggo angau di alam. Ya nak. Baik saya tunggak diganti bagi aku ada kawin di korang hukum gitu. Sana nanti memakai baju baru. Jangan karena anak awak nak kecil-kecil warna yang kecil batu itu bagi pak kali. Dan cincin baru dipakai rata awak panjangkan yang antara lawi. Akan seperti itu. Makanya balik baju rancak pakai sunnah memakai baju yang paling dicintai pada wilayah satu sawah. Nah kedua makanan. Awang tali darah akan taruh baju baru jauh makanan. Ibu, kalau paling kanan hati sana. Kami itu. Kalau tidak kalau ia pepatah daripada baca akak jauh kadang-kadang. Biar udah tumpeh juga. Sebab kalau paling berada dalam keadaan lapar, itu pengaruhnya langsung ke pencalian. Ada dua macam pencalian yang dihasilkan oleh perut lapar. Pertama, dua orang lapar. Lepasnya orang. Dua teman jauh pada dana. Ia jak pagi nu bagi aja. Nah kalau kita nampak, yang mana yang ada kita nampak ada. Rupa cuma 5 lama, lu makan je pagi. Sehingga kalau hari makan hati sana. Kerana di agama kita marah dan marah kita kepada hati sana, asal do tamu makan capek. Sehingga yang mau makasih berak, pi mentampalaan sesuatu kawan tak jadi. Padahal paginya kan awinya lah. Nenek mama ni dengan kamu beretong sebelum makan dengan dia yang lapar dulu untuk isi parinya. Isi parinya. Beretong sudah makan. Sebab kalau parinya lah kanya, awinya lah lapar, itu yang dikatakan setengah jam selesai. Cubalah awi hentak kiri baju lapar tadi sawi. Abah menurut yang ku tanah di belakang, tanah ke tanah di belakang. Terkiang, biang ke situ, kaki terus. Tapi bila tanah ini dulu lagi makan dulu. Lari elonya istok udang arang merah dulu ini belakangnya tak sadar soal marah. Abah menurut yang ku tanah belakang tu. Atu lu yang apa? Kau infak selang itu kan itu akhirat datang. Dia malu lah. Apa mau kau bagi rau cara mati ni kalau tidak sedang kelaparan. Kalau sedang kelaparan mesti pak beda boleh. Jadi memang makanya bersedekahlah makanan. Al-ajalatu minas syaitan illa fi arba'ati mawadi'. Tergesa-gesa itu adalah dari setan kecuali pada 4 hal wajib tergesa. Nah, kau kajian kami di Nasihatul Ibad betul dulu lama. Sebab apapun kerjaan kalau tergesa-gesa pasti tidak selesai. Kalau memasak kecil suat tergagih matang, kan itu. Buang air tergagih sakit baru tak cukup keluar. Tengah 2 kali keluar kita tengah 2 kali kenapa? Berjalan tergagih, tertaruh bukti tangga main buah main. Ale mengunyah tergagih. Kadang tu saya radang tu juga punya biki. Dek tak kan? Okey, tujuan ini kamu apa? Mengecek tergagih, membaca cerek, kena lain tak betul. Tak ada selesai kalau cerita tergagih. Makanya tergagih dari setan. Kecuali pada 4 hal wajib tergagih. Nah, terus jangan fakunna min Allah, itu dari Allah. Pertama, ihtimalul janaiz, menyelenggarakan jenazah. Nah, terus ikhrat. Boleh kamu gua boleh kata kamu pakai. Sapake ini nama sampai disike aku kami mau sih gua main doa, tak boleh. Harus ikhrat. Nah, kedua tazwirul mar'ah, mencarikan jodoh anak yang sudah mati berjodoh. Nah, ketiga tarihul dai, membayar utang. Itu harus
boleh duduk jalan tahu hilang. Boleh. Nangkape itu baik makan tamu, makin minum tamu, tu harus tak kaki. Tak cai suruhnya dulu selantang menijin ke belakang, buahnya sekali. Setelah cari di dalam keterangan muhadis, nyoba tamu kau harus capek dia makan. Semua anak tahu haniannya. Wadah tahu haniannya tamu. Kalau dia nyelok, aduh, dia tak. Kalau dia juga ada. Aduh tu lepas ni mana kepada tempalan dia, mana tempalan kita ni. Orang aja ni. Ni dah. Kata dia pican. Kau pican lah lama dia dah. Makan pican. Tanya ini. Sudah. Tanya cedanya. Kau tanya lagi. Nah dah dia nampaknya. Anak bisa bantu dah. Nak salah terlagi je. Dah di tempalan. Tiba di rumah pulang tanya ini. Badah setelah ada tempalan dia. Dah jadi di tempalan dia. Berarti dia lagi pican. Jadi Bapak Ibu, makan itu akan menyenangkan hati. Makanya setiap ada keramaian, setiap ada acara, setiap ada syukuran, ujung-ujungnya apa ya? Makan. Biar Selasa ni tak kemau ya sudah lupa. Wah kamu doa tema, ujungnya dia. Makan. Saya pulang bila rencana kalian dulu jangan tamalan 3 simpang seti. Ada mungkin buat retro semuanya. Malam hari kami malam sudah isya rumah ada itu apa disebut ujungnya dia makan asyik makan khatam Quran makan tamek haji makan murid Nabi makan Isra Mi'raj makan tanpa jalan halal ujung makannya. Kenapa? Karena makan itu lambang dari kesenangan, lambang dari rasa senang, rasa syukur. Makanya tak salah jika dia adil fitri. Kau makan, bersedekah makan. Nah, pertanyaan yang boleh dijawab sedikit lagi Bapak Ibu yang hadir di berbahagia. Kenapa kita harus bersyukur dan senang? Ada 2 wajah di kau. Pertama awak bersyukur kerana awak menang melawan musuh yang paling baik, yaitu nafsu. Makanya awak bersyukur kepada Allah diberikan kekuatan sehingga bisa menundukkan nafsu selama 1 bulan. Banyak bersyukur bisa awak melewati puasa. Bersyukurlah hati-hati rasa syukur. Sebab kalau bertanya awak dalam saji kau pasti tidak bisa menjawab. Bisa tak awak adonan dalam saji kau menjamin puasa kau masih ada? Dan bisa. Masihkah kita hidup di bulan Ramadan tahun depan? Belum tentu. Maka kita bersyukur dapat melewati Ramadan yang kemarin. Nah rasa syukur itu awak buktikan dalam bentuk takbir, tahmid, tasbih, kemudian bersedekah makanan, bersilaturahmi. Anak kecil dia berlaju, dia tujuan anak ada pedawan. Namanya THR ini sakit viral mana dia kain tak THR macam-macam tu. Kerana itu rasa syukur sampai dalam syariat pun tidak boleh bawa soal itu supaya rasa gembira tu dirasakan. Itu wajah pertama. Wajah yang kedua Pak, aku ada inti sebenarnya. Kebahagiaan tertinggi di dalam hidup Islam itu dapat hadir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang-orang Islam sangat sadar Ramadan itu akan mengantarkannya ke dalam surga Jannatul Naim. Karena masuk ke dalam surga Jannatul Naim itu harus ada ibadah dan harus bersih dari dosa. Harus ada ibadah dan bersih dari dosa. Sementara kalau memang harus ada ibadah, awak umat Islam, umat Muhammad lah dilebel malih ibadah. Di samping malih ibadah, waktu seketik loh, jadi seketik ibadah. Bangun ke seketik, untuk ada Ramadan. Dengan datang Ramadan, seketik ibadah masjid bersama di lebel Bandung. Cik, kata awak pun sudah di label umat Muhammad banyak dosa. Tidak banyak dosa. Dia dosa keketek dosa, dosa mata, dosa terima, dosa tangan, dosa kaki, dosa itu. Bisa tidak awak menjamin selama 1 tahun 3 rakyat 6
65 hari mata tidak pernah melihat satu kali pun kepada yang jelek. Dan saya jaminkan tidak pernah menerima kalimat mana-mana belum, tidak pernah kan. Kadang-kadang pukul 7 pagi sudah dosa hukum, dia dosa ketek. Ni yo, aduh kita kau kan 200,000 anak 6 patang bayi pagi gua perlu pergi habis itu sore ada bayi bagi ada yang sini di daksa ini dia tidak ada dosa ketek. Lebih jauh. Rekor pati pun ada ketek bang, ada anak ketek mapa ada dosa. Sesopat tu anak menyapu mapa ada. Terus, coba dihitung per hari sampai 265 hari. Apa ada soal? Iya, orang baca istighfar di muka sesudah sujud sembahyang, tapi dia ada jaminan dosa dia pulih. Alhamdulillah untung ada Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Segala dosa diampuni. Alhamdulillah. Itu doa pertahankan. Kalau aku makan kalian dalam bahasa itu apa boleh kalian? Tentu harus pakai mempertahankan kebersihan. Sebab kita ada dari mana? Baca mempertahankannya silaturahim. Sebab dosa yang paling banyak muncul karena hubungan elok, buruk semua. Semayangnya tak selesai di hubungan pula. Dia semayang Islam dalam tadi di kerana bersuara dan bagai palasi itu sebelah suara tak ada. Tapi kalau hubungan sudah baik, dunia damai. Kita mencoba senyum kemana-mana, teman kemana-mana. Nak kata, nak ada untuk buruk, hidup menjadi lapang. Karena baik sama sok ada orang baik, sok ada orang baik. Berkesan ini. Asal aku ke rumah kawan, tetap membawa singgah ke rumah. Berkesan hati. Betul apa? Tahu. Tapi waktu itu, pintu ni sama-sama masuk ada orang kedua saudara. Terus kita baca tu. Makanya setelah tu rahim, muncullah halal bihalal. Tradisi apa di dalam kehidupan dan baik. Malam ini kita mulai ngaji balian, kita saling memaafkan dan kita bertekad untuk memelihara kebersihan Allah peroleh sampai masuk di rayunakan nangka tibo. Mudah-mudahan Allah tetap memanjangkan umur sehingga Ramadan tahun depan kita masih berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kadang pada mau Fauzan anak netek dia namun nanti karena orang terang alam mulai azan tentu mengaji harus berhenti. Mudah-mudahan karena kemanfaatnya. Setelah jangka maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.